Sekarang membahas tentang sesuatu yang namanya polyglot programming. Ada yang pernah dengar? Belum ya? Baru dengar sekarang ya. Jadi zaman dulu itu saya pernah nulis artikel ya. Nah di sini di website saya dulu saya nulis artikel zaman dulu udah kalau nggak salah tahun 2006 atau berapa gitu ya. Nah, jadi di situ saya tulis bahwa kalau mau jadi programmer itu yang profesional kita harus bisa beberapa bahasa pemrograman, kemudian harus ngerti jaringan, harus ngerti macam-macam gitu ya. Nah, kemudian ya tentunya ada banyak reaksi dan katanya wah ini mah hmm, requirementnya banyak sekali gitu kan. Terus juga kalau di berbagai milis atau forum kan kita bilang ini mintanya Superman gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat topik kita akan membahas topik khusus tentang topik ini ya. Nah, kalau zaman dulu itu ya kira-kira tahun 90-an lah ya. 90 paling lambat paling telat itu sampai 2001-an ya. Itu zaman dulu programmer itu yang namanya programmer dia cukup menguasai satu bahasa aja. Jadi misalnya dia bisa mengerjakan VB gitu ya, menguasai VB, dia bikin aplikasi payroll, accounting, kemudian macam-macam. Nah, itu udah berjaya tuh dia, ya. Udah berjaya artinya bikin di perusahaan semua orang pakai aplikasinya dia dan dengan bermodalkan itu sudah cukup membuat satu aplikasi yang kepake sama orang gitu ya. Jadi sama aja Delphi, C++ tergantung lah dia bisanya apa gitu ya. Zaman dulu VB Delphi itu kan sakti sekali. Jadinya mau aplikasi ERP aja dulu bikinnya cukup dengan itu aja gitu ya. Nah, kemudian juga kebiasaan orang zaman dulu itu 100% kode programnya dia bikin sendiri. Jadi semuanya ditulis. Dan kalaupun mau pakai kode program orang lain dia copy paste dipasang di ininya di kode programnya dia. Jadi walaupun copy paste ataupun diketik itu kan sama aja kita nulis sendiri sebetulnya kan. Jadi artinya kita menjadi satu bagian gitu ya. Nah, kemudian database zaman dulu simple sekali, ya udah pakai relational database, entah itu SQL Server atau Oracle atau Postgre apapun lah gitu ya. Dan bahkan zaman dulu sebelum zaman relasional ada lagi yang DBF gitu ya, Fox Pro dan lain-lain gitu. Nah, jadi tapi sekali orang pakai data storage itu ya udah dipakai terus, mau apapun aplikasinya dia pakai itu. Nah, kemudian zaman sekarang, nah ini kita lihat di sini ada macam-macam nih. Coba dari sekian banyak ini yang pernah mendengar itu yang mana? Nggak usah bisa dulu deh, pernah mendengar gitu ya. Nah, Java pernah, Python, Ruby, kemudian PHP gitu ya. Nah, assembly pernah mungkin dengar. Nah, kemudian zaman sekarang ada Go ya, ada Lua, kemudian ada apa nih di sini? Pascal ada lah, zaman dulu pernah dengar Dart. Nah, kemudian apa ya yang ada di sini ya? PLSQL, zaman dulu PLSQL. Oke. Nah, jadi intinya ada banyak sekali nih bahasa pemrograman ya. Zaman sekarang ada JavaScript gitu. Nah, zaman sekarang trennya kalau kita bikin satu aplikasi itu kira-kira ya ini tidak ada data scientific ya. Saya cuman ngarang aja angkanya. Cuma yang jelas sebagian besar itu adalah library yang kita tulis sendiri hanya sedikit sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi kemudian pada waktu di deploy itu hasilnya misalnya 50 megabyte ya. Dari 50 megabyte itu tidak akan sampai 5 megabyte yang kita tulis sendiri. Sisanya adalah include library orang gitu ya. Nah, jadi ininya beda. Kalau dulu kan 100% ya kita tulis sendiri gitu ya. Nah, kemudian zaman sekarang kalau kita simpen data itu tidak lagi relasional. Ada yang modelnya graph, ada yang modelnya key value, ada yang modelnya dokumen base ya. Nah, nanti kalau mau tahu lebih detail bisa lihat NoSQL. Nah, di sini ada banyak sekali nih. Ya, ada dokumen oriented, key value, macam-macam gitu ya. Nah, ini dia nih. Ada macam-macam lah. Oke, nah ini udah kebuka ya. Coba saya lihat.
apa ya? Eh, Pengetahuan wajib. Oh, nih 2006 ya. Oke. Nah, di sini menu wajib programmer, konsep dasar OS, konsep dasar jaringan, relational database, kemudian protokol-protokol populer ya, HTTP, FTP dan lain-lain, kemudian Unicode, lebih dari satu bahasa pemrograman, version control ya. Ini sebetulnya zaman sekarang juga ini requirement yang kalau saya baca lagi ini cukup apa ya? Minimalis. Minimalis. Ya, nah di sini ada apa penjelasannya di bawah bla bla bla. Nah, terus di sini, nah kalau dibaca-baca ininya apa programming komennya ini ya banyak yang skeptis gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke presentasinya ya. Nah, jadi zaman sekarang itu trennya disebut dengan polyglot programmer. Jadi polyglot itu dia menguasai banyak bahasa pemrograman. Untuk bikin satu aplikasi yang utuh yang bisa dipakai orang itu biasanya kita JavaScript untuk tampilan. Kemudian di server side ya tergantung projectnya bisa PHP, Ruby, Java, Python tergantung dari projectnya ya. Kemudian kalau kita mau bikin aplikasi iPhone harus paham Objective-C. Mau bikin Android harus paham Java. Kemudian setelah aplikasi kita di deploy, tentunya kita harus melakukan tindakan-tindakan standar ya untuk mengamankan ya, misalnya backup, kemudian macam-macam. Nah itu kita harus bash scripting atau kita deploy gitu. Misalnya kita mau pada waktu git push otomatis deploy ke server. Nah itu harus bisa bash programming. Kita bikin hook script di apa di server gitnya. Kalau ada push maka lakukan ini, mungkin harus dikompil dulu, mungkin kan kita push ke git kan cuma source code ya, kita harus proses lagi ya. Kalau CSS harus di minify, kalau JavaScript harus jalankan tes macam-macam gitu. Begitu udah tesnya oke, kita deploy ke server, kemudian dia suruh kirim email kasih tahu tester bahwa versi terbaru siap dites gitu. Nah, jadi itu butuh bash scripting ya. Oke. Kemudian polyglot programmer itu dia storage-nya zaman sekarang bukan lagi cuma relasional. Kalau relasional kan kita bikin berpikir dalam tabel ya, dalam tabel. Jadi ada tabel A, tabel B, relasinya bagaimana, foreign key, kemudian one to many dan sebagainya. Nah kalau sekarang ada yang namanya key value. Key value itu ya biasanya dipakai buat cache misalnya. Jadi kita si si user dia sering mengakses sesuatu, kita bikinkan tempat penyimpanannya, kemudian sehingga waktu dia ngakses langsung dari situ, nggak usah query lagi, nggak usah apa, jadi lebih cepat gitu ya. Kemudian ada dokumen base untuk konten. Ya, misalnya kita punya data, misalnya ada artikel gitu ya, atau misalnya form registrasi, ada yang fieldnya 5, ada fieldnya 10 dan sebagainya. Nah itu kalau pakai tabel atau relasional itu agak susah. Jadi kita sekarang pakainya dokumen base ya. Kemudian ada graph. Graph itu ini ya, kayak Facebook. Jadi siapa temennya siapa gitu ya. Temennya siapa. Nah, itu nanti bisa kita pakai buat macam-macam ya. Nah, kemudian operating system itu kalau zaman dulu udah bisa Windows, bisa pakai Windows, bisa pakai ya, bukan bisa mengadmin. Bisa pakai Windows itu udah cukup. Karena cukup diinstal, install Delphi-nya dan lain-lain, udah bisa langsung dipakai. Nah, kalau zaman sekarang ada programmer pakai Mac ya. Atau walaupun dia pakai Windows di laptopnya, tapi waktu deploy jarang server yang Windows ya. Apalagi kalau startup nggak ada pakai Windows ya. Startup itu misalnya dia pakainya Ruby on Rails ya, atau Django, itu mana ada yang jalan di Windows ya. Jarang. Dan lagian server Windows itu mahal. Kalau server Linux ya, saya kasih tahu nih, server Linux kita bisa pakai misalnya DigitalOcean atau Linode. Heroku, kalau Heroku kemudian OpenShift itu kan memang dia underlying-nya Linux ya. Cuman kan kita tidak bisa lihat bahwa dia Linux karena kita udah nggak ngurusin di level OS. Kalau kita pakai PaaS itu kan istilahnya PaaS ya, Platform as a Service. Jadi kita langsung deploy aplikasi tanpa tahu dalamnya apa. Nah ini ya,
Sekarang $5 sebulan. 50 ya mungkin dolar 13.000 berarti 70 ribuan lah sebulan ya. 70 ribu sebulan Linux. Ini juga namanya aja udah Linux. Sama $10 sebulan ya. Kemudian Amazon EC2 pricing. Ini juga mostly Linux ya. Ada Windows cuman ya mostly Linux. Oke. Nah, jadi kita mau pakai OS apapun ya di server Linux gitu. Jadi untuk bisa deploy aplikasi ya harus bisa minimal SSH, LS, kemudian tar ya, kemudian mungkin apt-get install ya. Kemudian setup Nginx harus bisa ngerti port, kemudian kalau ya IP tables kalau misalnya dia di belakang proxy ya. Nah, itu sudah wajib ya, sudah wajib. Walaupun nantinya bukan kita yang melakukan. Jadi di banyak organisasi atau di banyak perusahaan itu ada tim khusus yang namanya operation. Jadi dia yang ngurusin server live gitu ya. Cuma nanti pada waktu ada masalah, ya kan pasti programmer yang harus troubleshoot, nggak mungkin dia ini. Ya. Nah kemudian buat ada juga beberapa orang ya, seperti saya nih contohnya sudah tidak pakai Windows dalam udah lama banget. Saya terakhir pakai Windows itu mungkin 2002. Zamannya Windows XP atau Windows 2000 lah zaman dulu ya. Nah jadi zaman sekarang tetap aja masih sering tanyain, ini gimana saya kena virus atau yang lagi ngetren sekarang CryptoLocker, gimana caranya? Jadi harus bisa. Terus kemudian juga ya tetap harus bisa juga karena kadang-kadang user kita Windows kemudian dia mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi ya. Ini sering terjadi ya. Kadang-kadang saya akses nggak bisa, kenapa? Pas kita cek ternyata antivirusnya ngeblok port tertentu gitu ya. Kenapa di tempat saya slow? Ternyata semua file di scan dulu sama antivirus, jadi nggak bisa. Jadi hal-hal seperti itu ya ya penting ya untuk diketahui. Nah jadi nggak bisa lagi seperti zaman dulu. Udah saya bisa pakai Windows terus merasa cukup. Nah itu nggak bisa lagi. Ya. Nah ini di sini ada video klip ya, video klip. Jadi kalau zaman dulu kalau misalnya banyak orang yang zaman sekarang itu masih menggunakan paradigma masa lalu ya. Coba kita lihat di sini. Mana ya tadi? Nih, kalau kita lihat filmnya ya. Tahu nggak ini siapa? Frieza atau kemudian ini episode khusus ini tahu? Meledak ya. Terus apa akibatnya? Belum nonton ya? Belum tahu ceritanya berarti. Nah, super saya pertama ya.
Oke, ini adalah apa? Jadi buat yang masih terlalu kecil waktu ini ditayangkan ya. Jadi waktu kita lihat konteksnya ya. Jadi apa Dragon Ball itu kan dia filmnya panjang sekali ya. Jadi waktu waktu zamannya Frieza, dia adalah makhluk terkuat sejagat raya ya. Dia tidak takut apa dia paling kuat, jadinya dia tidak takut sama siapapun. Nah, dia cuma takut sama bangsa saya. Kenapa? Karena konon ya ada legenda bangsa saya bahwa dia bisa berubah menjadi super saya yang kekuatannya sangat besar sekali. Tapi belum pernah ada yang berhasil berubah menjadi super saya. Nah, jadi waktu dia itu apa legendaris sekali dan kemudian hampir menjadi mitos karena ya itu belum pernah ada yang berubah gitu ya. Nah, akhirnya karena apa tadi satu dan lain hal dia berubah dan waktu itu dia langsung apa ini langsung tidak berkutik lah intinya langsung kuat sekali gitu ya. Nah, ini sama dengan apa dengan persepsi kita selama ini bahwa polyglot programmer itu seperti siapa tadi si Frieza melihat super saya. Oh, ini adalah suatu spesies yang sangat langka sehingga dia legendaris. Kalau ada orang bisa seperti itu legendaris. Nah, banyak orang kalau kita apa browsing di forum-forum ya di Facebook atau di Milis itu masih seperti Frieza. Padahal zaman sekarang seperti ini kondisinya. Nah, jadi ini fast forward ke depan ya. Siapa? Friezanya sudah kalah ya. Nah, kemudian siapa ini? Vegeta dia setelah dia berlatih keras akhirnya dia juga bisa menjadi super saya gitu ya. Dan itu latihannya bukan sesuatu yang apa sederhana gitu kan. Nah, dia latihan bareng anaknya. Ini anaknya nih terang, masih kecil, ya kan? Nah, katanya kan, wah ini turnamen berat sekali nih, latihan aja saya masih kesulitan gitu. Terus katanya si Vegeta, what are you going to do about it? Katanya. Terus kamu mau ngapain? Katanya. Terus dia bilang, oh, saya jadi super aja katanya kan. Nah, dia kaget kan, hah? Kok kecil-kecil udah bisa gini gitu kan? Nah, dia kaget nih, lari-larian gitu. Sedangkan dia aja untuk menjadi seperti itu latihannya luar biasa gitu. Padahal nah sekarang tuh, did I miss something katanya. Apakah perubahan menjadi pendekar saya yang legendaris sudah menjadi mainan anak kecil kata dia. Terus dipanggil sini gitu. Come here son katanya panggil sini gitu. Apakah anaknya Kakaroto juga sudah bisa jadi super saya katanya? Yes. Ya. Berarti sekarang sudah diobral habis-habisan katanya, jadi bargain sale ya. Nah, jadi sudah bukan ya kan nih transkripnya ya. Vegeta melihat Trunks berubah menjadi super saya. Hah? Bisakah? Mungkinkah? Apakah super saya yang legendaris ini sudah menjadi mainan anak-anak ya zaman sekarang? Sini katanya. Apakah anaknya itu anaknya Kakarot juga bisa? Iya katanya. Wah, ini sekarang sudah menjadi barang obralan gitu ya. Nah, jadi sama juga zaman sekarang itu polyglot programming itu sudah menjadi child's play ya, sudah menjadi bargain sale. Jadi kalau misalnya kita masih berpendapat bahwa itu suatu hal yang hebat, suatu hal yang istimewa ya, berarti kita balik lagi ke zamannya si Frieza. Ya. Nah, sekarang padahal sudah zamannya ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana menjadi polyglot ya? Nah, ini bukan bukan istilahnya memang bukan hal yang istimewa dari dulu juga ya. Zaman dulu tuh orang coding dengan berbagai bahasa itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Nah, kita lihat misalnya contohnya di sini backup nih.
tahun 2005 ya. Dari dulu main language saya adalah Java ya. Jadi apa? Yang utama yang dipakai sehari-hari saya pakainya Java. Ini bukan. Mana ya? Ada yang Windows. Windows backup script. Nah, ini dia. Nah, saya bikin backup script. Ini pakainya Ruby. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita kerjakan itu bukan untuk production, artinya bukan untuk mencari nafkah. Dari dulu sampai sekarang saya utamanya kalau kerjain project itu Java. Dari dulu. Mau bikin ini, misalnya kliennya bilang saya minta bikin ini nih, ya udah saya bikin pakai Java, ini pakai Java. Cuma tidak berarti bahwa hanya itu saja satu-satunya yang kita kuasai ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang perlu juga untuk menguasai bahasa yang lain ya. Dan ada programmer ya, nanti kalau baca siapa ya namanya, saya lupa, nanti kita susulkan ya. Jadi dia ini pragmatic programmer kalau nggak salah. Dia menyatakan bahwa paling tidak ya minimal 1 tahun itu harus ada satu bahasa yang dikuasai tambahan ya, dari yang kita biasa pakai gitu ya. Jadi nambah 1 tahun 1. Nah, jadi saya sharing beberapa tipsnya gimana sih, apakah mungkin kan jelas ya. Kemudian terus bagaimana supaya kita bisa polyglot ya. Yang pertama adalah yang namanya bahasa pemrograman itu tidak akan jauh-jauh dari konsep dasar ya. Jadi asal kita bisa fundamentalnya, kita akan bisa beradaptasi dengan mudah. Apa saja fundamentalnya ya? Yang pertama adalah variabel dan tipe data ya. Jadi intinya programming apa sih? Intinya programming itu cuma yang pertama adalah kita bisa simpan data di variabel. Kemudian kita punya bisa memanipulasi data, kita bisa tambahin, kita bisa gabungkan, kita bisa potong dan sebagainya ya, menggunakan operator. Kemudian kita punya control flow. Nah, di sini lupa saya tulis control flow. Control flow itu hanya ada 2, perulangan sama percabangan. If sama switch dan for dengan while. Cuma ada 2. Nah, dari itu ya, dari hal-hal dasar itu kita kelompokkan menjadi sesuatu yang lebih besar supaya kita tidak bolak-balik copy paste kemudian edit gitu ya. Jadi kita buatkan function atau method ya. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi yang lebih besar, beberapa method dan variabel dikumpulkan itu menjadi kelas dan objek ya. Nah, kemudian setelah sudah jadi kelas dan objek, biasanya kita baru mencoba melakukan sesuatu hal yang yang umum, atau kita menggunakan library yang sudah built-in atau sudah tersedia di dalam bahasa pemrograman ya. Nah, untuk belajar biasanya saya mencoba baca tulis file, karena baca tulis itu menggunakan kelas yang sudah ada dan kelasnya itu sudah disediakan. Jadi kita tidak harus download library pihak ketiga untuk baru bisa pakai gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung gimana sih baca tulis file dengan PHP, baca tulis file dengan Python, dengan Ruby dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengakses jaringan. Biasanya baca tulis dan mengakses jaringan ini konsepnya sama karena dia menggunakan konsep yang disebut streaming. Streaming itu kita buka akses ke sumber data ya, sumber datanya bisa file, bisa komputer lain, soket gitu ya. Kemudian kita buka input stream untuk mengambil data dan kita buka output stream untuk mengirim data gitu ya. Nah, jadi intinya cuma seperti itu aja. Nah, jadi setelah kita kuasai yang ini ya, nanti selanjutnya antar bahasa itu hanya berbeda sintaks dan nama kelas saja. Kemudian ya memang ada perbedaan, misalnya kalau di PHP kita tidak perlu menyebutkan tipe data ya. Kalau di Java harus, kalau pakai Ruby
tidak disebutkan tapi dicek sama dia. Ya. Nah, kemudian operator apa saja? Misalnya kalau di C itu ada tanda pangkat, ya, 2 pangkat 3, pakai yang ke atas itu, ya. Kalau di Java tidak ada, harus pakai library untuk operasi perpangkatan. Ya. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian satu bahasa itu harus benar-benar tahu dari dalam keluar, ya. Contohnya misalnya type sistemnya gimana? Apakah dia strict, apakah dia static atau dynamic, gitu ya. Kemudian apakah dia di-compile atau dia langsung dijalankan, interpreted, ya. Kemudian bagaimana cara ininya, build itu artinya mengubah dari bentuk source code menjadi sesuatu yang siap dijalankan. Ya. Kalau di Ruby ada rake, kalau di JavaScript ada grant atau gulp, ya. Kalau di Java ada Maven gitu. Nah, kemudian trading kalau ada multi trading, bagaimana dia behavior multi tradingnya? Kemudian bagaimana karakteristik runtime, ya. Misalnya kalau di Java ada garbage collection, itu bagaimana konsepnya, ya. Kemudian kalau aplikasi web itu apakah dia CGI atau dia bentuknya servlet. Kalau CGI itu kita punya web server di depan, kemudian kalau ada request, dia akan memanggil si CGI-nya ini. Script biasanya, bisa script Perl, bisa Ruby, bisa Python, Bash script juga bisa, shell script itu bisa dipanggil. Jadi yang penting dia bisa menerima inputan, kemudian bisa mengeluarkan teks, gitu ya, string. Nah, jadi itu ya, satu bahasa itu harus ada yang benar-benar paham. Kenapa? Tujuannya supaya bisa menjadi benchmark. Jadi waktu kita belajar yang lain, kita bisa tahu, oh kalau di Ruby seperti ini, bahasa lain seperti ini, gitu ya. Terus kita juga bisa tahu, oh saya di bahasa yang baru ini ada yang saya yang belum paham, yaitu apa padanannya. Misalnya apa padanan konsep package di Java, apa padanannya di Ruby, gitu. Atau misalnya konsep closure di Ruby itu kalau di Python seperti apa, gitu ya. Jadi penting satu bahasa itu benar-benar komplit supaya kita tahu apa yang belum kita kuasai di bahasa yang lain. Nah, kemudian yang paling penting adalah mindset, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa di zaman sekarang, ya. Seperti katanya si Vegeta tadi, sudah menjadi bargain sale, ya. Jadi ya ini sebetulnya hal yang biasa saja gitu. Mungkin karena di sini belajar satu aja susah, ya. Nah, memang ya belajar bahasa pemrograman itu yang paling sulit itu yang pertama. Yang kedua itu lebih mudah, yang ketiga dan keempat dan seterusnya itu akan lebih mudah. Begitu kita udah ada satu yang benar-benar paham. Nah, kemudian yang kedua, open mind, ya. Open mind itu artinya ini termasuk salah satu hal yang berat untuk dipelajari. Jadi mengubah paradigma dari prosedural ke OOP itu susah. Kemudian biasa kita OOP disuruh fungsional itu susah, ya. Nah, ini yang paling susah. Tapi kalau sintaks itu gampang. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak ada yang instan kecuali mie dan kopi. Ya. Jadi untuk belajar sesuatu yang baru, ya, sebagai ini aja, sebagai gambaran seberapa susah sih sebenarnya belajar bahasa yang lain, ya. 10.000 jam itu bahasa pertama. Bahasa kedua, ya, kalau dia sama-sama ini selama dia tidak pindah ke sini itu mungkin antara 2 minggu sampai sebulan. Misal contoh sudah bisa Java, kemudian mau belajar Ruby tapi OOP, itu 2 minggu bisa. Yang tadi script ini saya bikin mungkin ya beberapa hari lah, seminggu paling lama, ya. Dari itu termasuk bacanya, ya, termasuk baca tutorialnya. Baca tutorial sambil nyoba itu seminggu sudah bisa jadi, ya. Tapi begitu belajar fungsional itu nah ini baru
butuh waktu agak lama. Mungkin bisa 2 bulan sampai 6 bulan, tergantung dari seberapa seberapa bagus referensi yang kita baca. Karena kan ada kadang-kadang dia jelasinnya jelimet gitu ya, udah kita baca ini 2 minggu nggak ngerti-ngerti gitu kan, udah ganti referensinya, coba cari yang lain yang bahasanya lebih mudah gitu ya. Udah dipelajarin sebulan, oh masih nggak ngerti juga, cari YouTube misalnya, oh kalau ditunjukin lebih ngerti gitu kan. Nah jadi kalau yang ini memang wajar bahwa dia akan butuh waktu agak lama ya. Tapi kalau misalnya dia sama, misalnya udah ngerti nih fungsional gitu ya. Sekali udah ngerti aja fungsional, berarti kan udah ngerti tiga-tiganya nih. Misalnya udah ngerti tiga-tiganya. Udah bisa functional programming dengan Ruby. Kemudian kita lihat JavaScript. JavaScript kan juga fungsional kan? Itu cepat. Ya paling tadi 2 minggu sampai sebulan. Ya. Yang susah ininya. Kalau ininya sudah dipahami, ya sisanya sintaks aja sama baca dokumentasi, baca reference library. Kalau di sini kelasnya namanya ini, di tempat lain kelasnya namanya apa sih, gitu kan? Nah, oke, nah kemudian terakhir jam terbang ya. Jam terbang itu ya harus banyak-banyak latihan ya. Jadi artinya, nah ini actionable ya. Banyak orang merasa susah karena dia cuma baca tutorial. Baca tutorial, wah nggak ngerti gitu ya, pusing, ini gimana caranya? Tidak akan ngerti, harus dicoba. Jadi walaupun kita nggak ngerti, kita salin aja. Orang bikin tutorial ada source code-nya, jangan copy paste, tapi disalin ya. Kemudian kita jalanin, kita jalanin sehingga kita ada gambaran, oh ternyata begini ya. Nah kemudian dari situ kita edit sedikit, ganti variabelnya, ganti logiknya gitu ya, kita ubah di sini bagaimana hasilnya, kita ubah di sini bagaimana hasilnya, ubah sini, oh ternyata error, oh ternyata ini nggak boleh diganti, saya belum ngerti, nggak apa-apa, balikin lagi, ubah bagian yang lain gitu ya. Nah dengan itu jadi nanti kita jadi tahu, oh saya belum ngerti yang ini, oh saya udah ngerti yang ini gitu ya. Nah dari situ kita bisa lanjut lagi jadi ada langkah maju gitu ya. Tadinya 0, oke lah jadi 2 gitu ya. Oh jadi 5 gitu. Nah, kemudian tulis blog ya, tulis blog. Kenapa? Ini ada 2 ininya, tujuannya. Yang pertama adalah Yang pertama adalah membreakdown apa yang ada di pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita ngerti oh bisa nih gitu. Cuma kita tidak paham. Tahu ya, kita bisa ngerjain, oh suruh kerjain. Cuma sebetulnya kita nggak paham. Kita cuma tahu mekaniknya. Artinya oh caranya begini gitu. Cuman konsepnya kenapa seperti itu nggak paham. Nah, kalau misalnya kita nulis, itu kita akan jadi paham karena kita terpaksa menjelaskan kan apa yang kita bikin itu kita harus menjelaskan. Jadi itu akan menambah pengetahuan. Terus yang kedua ya, tadi kan ada manfaatnya nulis blog ada 2. Yang pertama supaya kita lebih jelas pemahaman kita. Yang kedua supaya nggak lupa. Ya. Namanya polyglot kan bisa jadi hari ini coding Ruby, besok coding PHP, besoknya lagi ngurusin jaringan. Nah, jadi kalau nggak ditulis itu pasti lupa, nggak mungkin nggak lupa ya. Atau bisa jadi misalnya kita sekarang coding Ruby intensif 1 bulan, nah kemudian bulan depan selama 2 bulan kita codingnya PHP gitu, itu bisa lupa ya, karena intens gitu kan, PHP ini harus deliver gitu. Nah jadi kalau kita punya blog kapan-kapan seperti itu kita bisa balik lagi karena kita yang nulis ya, masa sih kita tulis sendiri kita nggak ngerti gitu kan. Beda sama oh ini tutorialnya ada, ntar saya baca lagi tutorial gitu kan. Nah tutorial kan bahasanya orang lain kan, jadi tidak agak lambat lah kita mengingatnya lagi lebih lambat ya. Nah kemudian yang ketiga, ajarkan ke orang lain ya, ajarkan ke orang lain. Ini apa tujuannya ya? Tujuannya supaya ya itu tadi memperdalam pemahaman. Karena kalau misalnya kita nulis blog itu nggak ada yang tanya. Tapi kalau kita jelasin ke orang lain, ada yang nanya, ini gimana sih gitu. Oh gitu ya. Terus kalau begini bagaimana? Nah
belum tentu kita tahu tuh jawabannya, ya kan? Nah, jadi begitu nggak tahu, kan jadi, oh iya ya, ini saya belum tahu nih. Nah, jadi Google lagi, nambah lagi gitu. Jadi benar-benar akhirnya yang kita pahami itu benar-benar lengkap gitu ya. Nah, jadi ini beberapa tipsnya. Yang apa dan enaknya ya zaman sekarang itu beda sama zaman waktu saya belajar dulu. Zaman sekarang ini semuanya gratis ya. Asal punya paket data aja udah beres ya. Nah, nulis blog gratis, bikin blog. Ajarkan ke orang lain, ya nggak perlu yang canggih-canggih ya. Sebenarnya ini kan apa? Ini untuk kita sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu ya. Pernah dengar ini nggak istilah apa? Rubber duck. Nah, ini pernah dengar nggak? Jadi kadang-kadang kita misalnya apa ada bug, terus kemudian ada error, kemudian bingung nih gimana caranya ya. Nah, ada istilah namanya rubber duck debugging. Gimana caranya? Kita ambil nih bebek-bebekan ini, kemudian kita ceritain sama dia. Ini saya apa? Hmm, ini errornya begini, 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 begini gitu ya. Nah, jadi setelah kita jelasin biasanya ada oh iya ya, pada waktu kita menjelaskan itu ada apa? Ide baru gitu. Dalam kita menjelaskan ke orang lain itu biasanya ada ilham ya. Nah, seperti itu. Ada wangsit. Nah, jadi ini tidak perlu yang lebih tidak perlu apa ya? Tidak perlu orangnya itu sampai ngerti atau harus ada wah saya mau ngajarin nih saya udah belajar Ruby misalnya saya mau ngajarin cuman nggak ada nih apa nggak ada programmer di sini nggak ada masalah ya ambil aja siapa kayak gitu kan misalnya lagi ketemu ini sini sebentar 5 menit gitu kan panggil OB atau siapa gitu kan 5 menit sini ngapain Pak saya mau ngajarin Ruby oh saya nggak bisa programming nggak apa-apa udah pokoknya dengerin aja gitu. Nggak ada masalah ya jadi itu soalnya kebutuhannya ada di diri kita dan bukan di orang tersebut ya dengan kita menjelaskan maka kita akan lebih paham gitu ya syukur-syukur kalau dia nanya sehingga apa sehingga ada tambahan yang sehingga kita tahu bagian mana yang kita belum tahu. Intinya seperti itu. Oke ya. Nah itu tentang polyglot programming ya. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan ya bisa inilah apa. Bukan hal yang aneh lagi ya. Ingat ya bargain sale ya. Bukan sesuatu yang Superman. Jadi nanti kalau misalnya lihat di forum-forum dibutuhkan programmer dengan kualifikasi seperti ini bisa HTML, PHP, Ruby, Python, CSS, SQL, menguasai Linux dan jaringan. Terus jangan dikomentarin, wah ini gaji Superman, apa mintanya Superman nih, ntar gajinya Superme gitu kan? Enggak ya, jadi itu tadi udah bargain sale. Kalau misalnya kita tidak bisa ya, ya orang lain pasti ada yang bisa gitu. Jadi jangan dianggap itu sesuatu hal yang sulit gitu. Ya kita harus bisa lah zaman sekarang. Zaman dulu kenapa orang cuman bisa dikit-dikit ya karena dia memang media belajarnya sedikit. Komputer mahal, internet nggak ada. Belajar harus dari buku. Cari buku juga susah kan zaman dulu kan. Zaman dulu cari buku, yang buku bahasa Indonesia terbatas, buku bahasa Inggris sulit didapatkan. Beli di mana buku bahasa Inggris? Nah, ya kan? Perpustakaan. Perpustakaan juga nggak terlalu lengkap juga. Coba aja kamu ke perpustakaan mana yang ini ya, yang IT nggak ada. Dan biasanya tidak up to date ya, nggak up to date biasanya. Nah kalau zaman sekarang up to date semuanya di YouTube ya, di ini juga. Kalaupun mau beli buku bahasa Inggris juga tinggal apa ke Amazon.com aja beli PDF aja, nggak usah ribet-ribet hard copy kan. Dan di HP juga bisa ya. Terus kemudian zaman sekarang ada yang online course itu ya kayak Coursera, Khan Academy gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi jangan kita anggap wah apa nih susah gitu ya. Ya susah kalau zaman dulu, zamannya VB dan Delphi ya memang susah. Nah, sekarang zamannya Node.js itu udah beda urusannya ya. Oke, nah seperti itu kira-kira polyglot programming mudah-mudahan menambah motivasi teman-teman semua.